Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku 717, kali ini saya menemukan pengamal sholat wahidiyah yang berasal dari Lampung dengan atas nama Waginur. Oh, itu Wagino Kaur. Mungkin itu nama Facebooknya dan tidak asing lagi. Silahkan bisa dicari. Kali ini saya akan bertanya-tanya tentang asal usul mengamalkan sholat wahidiyah. Bagaimana kok bisa mengamalkan sholat wahidiyah gitu. Oke, kali ini kita akan langsung saja ke beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini mohon maaf, kali ini saya akan bertanya-tanya tentang asal usul mengamalkan sholat wahidiyah itu bagaimana asal usulnya. Bisa diceritakan? Siap, Pak. Oh iya, monggo, Pak. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau disuruh cerita tentang asal usul saya menjadi pengamal sholawat wahidiyah itu sangat sederhana, tapi tatkala diingat ternyata sangat penting kejadian itu. Jadi awalnya saya ketemu seorang bapak-bapak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya. Ketemu itu di tempat mebeler. Nah, mebeler kayu ya. Beliau itu menurut saya ada di tempat itu tidak wajar karena beliau adalah orang kaya. Gitu. Tapi tatkala ada di situ maka saya tanya, "Pak, kok di sini ada apa?" Beliau menjawab, "Mau buat kotak amal," katanya. Nah, maka saya lanjut bertanya, "Mana kotaknya?" "Itu Kang, seperti itu." Nah, jadi kotak itu dibuat gede gitu. Kemudian bapak itu tak bilangin, "Pak, bapak pesan lagi aja, yang ini buat saya." Akhirnya pesanan bapak tadi yang bawa justru saya. Itu bukan bapak itu sendiri pesan lagi sama tukangnya. Nah, selang 3 hari kemudian bapak-bapak itu datang ke rumah. Ke rumah sampean. Iya, ke rumah saya. Kemudian nyampaikan bahwa, "Kang, nanti tatkala sampean mau masukin dana itu ngucapin dulu, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah." Ya, beliau menyampaikan dia menyampaikan seperti itu, katanya 7 kali. Setelah diucapkan 7 kali maka masukkanlah uang tersebut ke kotak itu. Waktu itu saya nggak tahu itu namanya dana box, nggak tahu. Yang tahu saya kotak amal ya itu. Nah, kemudian saya pikir ucapan itu walaupun sederhana juga harus saya pikirkan ada benar atau tidak menurut saya pribadi. Nah, ternyata setelah saya pikir menyebut nama atau menyebut ya Sayyidi ya Rasulullah itu tidak salah. Kenapa? Karena sebelumnya saya ikut jamaah Torekoh Mu'tabaroh Qadariyah wa Naqso Bandiyah. Di situ kalimat ya Sayyidi ya Rasulullah itu ada, tapi tidak hanya sepenggal itu. Ada kalimat awal dan akhirnya. Akan tetapi minimal ada kalimat ya Sayyidi ya Rasulullah. Karena sudah ada kalimat itu, maka saya lakukan. Setiap mau memasukkan dana saya sebut ya Sayyidi ya Rasulullah. Walaupun saya nggak tahu itu untuk apa dan bagaimana selanjutnya. Saya melakukan saja karena menurut saya tidak salah, cuman gitu. Selang setengah bulan kemudian dana box itu kan digembok sama saya. Nah, gemboknya ini ada keanehan tersendiri. Dia kan disuruh pasang di pinggir pintu. Ya, pintu. Nah, ya. Nah, waktu itu kota ini terpaksa
turun setelah saya pasang di pinggir pintu. Diturunin dulu kotak itu. Diturunin karena tadinya dindingnya belum ada plester apa namanya. Gitu kan? Setelah mau diplester otomatis kan turun. Diturunkan kotak ini, nginep 1 malam, saya taruh begitu saja sebagaimana barang biasa. Ternyata di dalam hati ini bertanya, loh kotak ini kalau di sini kok nggak pantas ya? Ya, maka saya pindahkan di tempat yang lain, tapi belum terpasang di dinding semula. Nah, saat saya pindahkan ini, otomatis gembok atau kunci induknya itu kan goyang, Kang Karsim, goyang. Selama dia goyang hanya seperti biasa mungkin saya anggap normal, tapi ini nggak normal. Setelah saya pindahkan dari tempat tadi, dia ini saya tinggal ambil duit untuk dimasukkan ke kotak tersebut, otomatis memakan waktu. Terus saya baca ya Sayyidi ya Rasulullah 7 kali, otomatis memakan waktu. Tapi tidak sebatas itu, gembok ini masih goyang gitu. Goyang sendiri. Ya goyang saat saya pindahkan tadi. Jadi kira-kira gembok tadi goyang ini kalau dihitung menit itu mungkin lebih dari 50-an menit. Nah, karena saya harus memanggil istri untuk dijadikan saksi atau saya suruh jadi saksi bahwa gembok ini kok goyang nggak berhenti-berhenti. Sehabis itu ada tukang yang datang, saya suruh berhenti dulu supaya jangan kerja dulu, saksikan dulu gembok ini kok goyangnya nggak selesai-selesai. Nah, karena nggak juga berhenti, saya coba telepon orang yang pesen kotak tadi, kotak itu ya, kotak dan nabok itu. Nah ternyata orang itu kebetulan nggak angkat, saya telepon 2 kali, maka maghrib saya datang ke rumahnya. Tak ceritainlah kejadian yang ada seperti yang barusan saya ceritakan. Nah dia ini jawabnya, bapak-bapak tadi, oh berarti sampai sudah diterima oleh Kanjeng Romo Kang. Lah saya nggak tahu Kanjeng Romo ini siapa kan. Kanjeng Romo siapa? Saya dikasih tahu di tanggalan atau foto beliau di almanaknya itu kan, di tanggalan itu. Inilah Kanjeng Romo. Nah baru saya tahu bahwa saya mengucapkan ya Sayyidi ya Rasulullah ini adalah sebuah amalan yang dipimpin oleh seseorang yang mungkin bisa dibilang guru itu. Nah orang yang mengamalkan sholawat wahidiyah ini tadi pun baru bisa ya Sayyidi ya Rasulullah, belum bisa yang lain karena dia baru berangkat kubro sebelumnya sekali. Nah kebetulan beruntungnya saya, orang tadi berangkat kubro ini 2 orang. Nah yang satunya sudah bisa dengan bahasa Arab atau membaca Arab, tulisan huruf Arab itu sudah bisa, atau bisa dibilang di tempat saya kiai lah. Tapi kalau orang yang ngasih tahu tentang kota ini nggak sama sekali, emang dari kecil nggak pernah ngaji tuh. Nah maka saya diharapkan untuk ketemu orang yang dianggap kiai tadi. Saya datanglah ke sana. Pada suatu ketika saya datang, saya dikasih lembaran sholawat wahidiyah itu. Di dalam hati saya protes. Kenapa? Karena kalau cuman mau amalan mah nggak harus kemana-mana, di Lampung juga banyak gitu. Tapi anehnya protes saya ini, saya melakukan tindakan, lembaran tadi saya bawa pulang Kang Karsim. Nah saya bawa pulang 3 hari berturut-turut saya amalkan, kepala sampai pusing tapi hafal gitu ya, hafal. Belum juga dapat
40 hari karena saya suatu saat diperintah mengamalkan ya Sayyidi ya Rasulullah ini setengah jam setiap hari 40 hari lamanya. Hanya sayangnya waktu itu nggak disampaikan mengamalkan dengan duduk tenang gitu. Jadi dengan naik motor saya juga amalin, mau apa juga saya amalin gitu kan. Yang penting jumlahnya 40 hari, tapi belum sempat 40 hari saya bisa hafal aurat. Ya Sayyidi ya Rasulullah 40 hari tetap saya selesaikan, tapi saya susul dengan aurat sholawat wahidiyah selama 40 hari. Belum selesai 40 hari ada kejadian lagi aneh. Waktu itu menurut saya sih aneh, karena ada burung perkutut masuk rumah, bisa saya pegang. Kemudian ya saya pelihara sebagaimana burung yang lain, walaupun saya nggak suka. Ada mimpi apa nyata? Nyata Pak, fakta itu fakta. Bahkan begitu saya sampaikan ke orang-orang, banyak orang yang pengen itu kan. Perkutut itu? Iya, sama burung perkutut itu. Nah kemudian walaupun saya belum yakin dengan hafalan aurat tadi, saya amalkan selama 40 hari. Selesai 40 hari, mungkin 5 hari kemudian kubro gitu kan. Berangkatlah kubro, yang saat itu kubro itu saya nggak tahu, hanya diajak kita ke Jawa gitu kan. Ke Jawanya mana? Kediri, ya tempat Kanjeng Romo katanya. Nah maka saya ikuti, saya ikut berangkat ke Jawa, walaupun saya nggak ada atau belum ada keyakinan sama sekali tentang sholawat wahidiyah ini. Hanya kejadian yang aneh bisa saya ceritakan dua hal tadi. Sampai di Jawa ini hari Rabu Kamis pagi, jadi acara belum mulai, gelombang pertama pun belum itu. Nah dari sekian hari, 4 hari perjalanan kubro itu, 3 harinya saya masih belum menemukan tentang kebaikan atau apa wahidiyah itu, atau apa yang bermanfaat untuk saya tentang wahidiyah itu. Kemudian yang saya nggak sangka-sangka, kejadian yang sangat luar biasa membuat saya menangis. Padahal selama 3 hari itu saya nggak sama sekali nangis. Bahkan ditanya orang yang ngajak saya, kamu udah nangis belum Kang? Saya jawab belum, karena saya mau nangis-nangisin apa gitu kan. Bahkan dia menyampaikan ke orang lain, teman-teman yang ada itu yang sudah nangis dikasih rokok surya. Karena saya belum nangis sendiri, saya ditinggalin begitu saja tanpa rokok tadi. Iya. Tapi ya saya tidak merasa kecewa juga tidak, karena memang itu keadaan yang ada seperti itu. Saya memang belum bisa nangis karena saya juga bingung mau nangisin apa. Walaupun fatwa-fatwa yang ada itu ya mengajak untuk menangis gitu, mengajak ingat tentang dosa, tapi saya tetap enggak juga nangis. Baru malam keempat, kejadian malam terakhir yang saya anggap sangat menakjubkan bagi saya. Kejadian itu jadi saat beliau Kanjeng Romo itu naik di mimbar, di podium itu, baru saja menyampaikan seperti biasa ke khalayak rame, ke pengamal yang sudah begitu luar biasa banyak yang tidak bisa terhitung, ya kan. Beliau ini tahu-tahu di depan saya, jadi tinggal kita berdua. Itu dalam keadaan kasar apa, tidak sadar apa? Ya saya sedang duduk, sedang mendengarkan fatwa di podium itu, tapi tahu-tahu beliau ini ada di depan saya. Nah ini nyata apa tidak, yang jelas setahu atau rasa saya seperti itu. Beliau ini tahu-tahu dawuh, wong kuwi wadahe dhewe-dhewe,
Wong kuwi lek kon kaya awakmu kabeh ora iso, tapi awakmu ijik ketipu. Nah, dari kalimat itu langsung saya tersungkur nangis. Jawa itu kalau di bahasa Indonesia kan gimana, Pak? Ya, kalimat ini kalau diartikan bahasa Indonesia, manusia itu bagiannya sendiri-sendiri, artinya tidak sama. Menungso iku wadahe wong iku wadahe dhewe-dhewe. Manusia itu bagiannya sendiri-sendiri, tidak sama artinya. Terus wong iku lek kon kaya awakmu kabeh ya ora iso. Manusia itu kalau disuruh seperti kamu semua juga enggak bisa. Kemudian kalimat yang terakhir ini yang membuat terkejut dan nangis. Tapi awakmu ijik ketipu, tapi kamu masih tertipu. Kenapa begitu? Saya langsung jatuh tersungkur nangis dan sadar bahwa ternyata banyak orang di situ. Di sekeliling saya pun banyak orang. Tapi nangis saya dengan sadar itu ya lanjut saja, nggak malu-malu lagi nangis di situ kan. Padahal kawan-kawan atau saudara-saudara yang lain belum ada sama sekali saat itu yang nangis gitu. Tapi ya saya nangis dengan sendirinya. Kenapa? Saya benar-benar merasa saya tertipu. Karena waktu sebelum saya kenal sholawat wahidiyah, ya tadi saya sampaikan atau mungkin belum, saya sudah masuk ke dalam jamaah Thorekoh Mu'tabaroh. Cara jamaah Thorekoh Mu'tabaroh Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang mempelajari tauhid. Saya selama ini merasa orang yang sudah sakti, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Karena ya mohon maaf bukan pamer ini, karena kebetulan dimintain supaya ceritanya. Jadi saat saya berangkat atau saat saya 3 hari di Jawa di Kediri ini, kan saudara-saudara yang menjadi pengamal lama ini selalu cerita tentang sakti, pengalamannya masing-masing tentang kesaktian. Nah, waktu itu saya sudah nggak butuh dengan kesaktian. Kenapa? Saat saya sudah belajar di tauhid itu, kejadian yang ada boleh saya ceritakan itu sudah sangat luar biasa menurut saya tentang sakti, kalimat sakti gitu kan. Akan tetapi ternyata oleh beliau Kanjeng Romo saya dibilang tertipu. Ya, saya sadar karena saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia masih hidup saja. Muridnya menurut sejarah ada yang tertipu, apalagi sekarang sudah meninggal, sudah jauh masanya. Saya sebagian dari muridnya itu pun kalau diaku, tapi kenyataannya sudah jauh sekali zamannya. Sehingga kalau saya tertipu wajar. Maka saya meyakini kemudian dengan sholawat wahidiyah, dengan yakin, dengan hak bahwa sholawat wahidiyah adalah benar. Rasanya itu saja, kalau sejarah selanjutnya mungkin kepanjangan karena pasti ada cerita masing-masing. Begitu sampai sekarang ini saya mengalami atau sudah terlaksana mujahadah kubro 4 kali dari saya pengamal. Sejak menjadi pengamal sholawat wahidiyah berangkat kubro 4 kali dan tidak ada yang terlewatkan. Artinya 4 kali itu saya berangkat terus. Alhamdulillah, yang tadinya tidak pernah berpikir sangu dari mana, tapi saat hari ditentukan berangkat saya bisa berangkat. Artinya ada solusi. Padahal kalau dipikir ke Jawa ini tidak mudah atau tidak sedikit sangu yang harus kita keluarkan. Tapi alhamdulillah 4 kali berturut-turut kubro saya bisa berangkat karena di sini adalah undangan dari beliau Kanjeng Romo Kyai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an. Saya selaku murid, diaku atau tidak diaku, saya harus berangkat. Mudah-mudahan kita semua dan saya pribadi selanjutnya juga tetap bisa melaksanakan undangan beliau Kanjeng Romo Kyai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an. Kiranya itu saja.
Kalau mau diceritakan yang sudah 4 kali buku Bro ini banyak sekali kejadian yang aneh menurut saya. Tapi rasanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sahabatku 717. Ini sangat luar biasa. Pengamal Wahidiyah asal dari kota Lampung yang mempunyai banyak cerita untuk mengenal sholat Wahidiyah. Apapun sampai mengamalkan sholat Wahidiyah. Masya Allah. Sampai dia membanyak pengalaman rohani ataupun cita-cita yang mungkin menurut orang yang tidak paham tidak masuk akal, tapi itulah nyata dan hak adanya. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Oke sahabatku 717, wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyqa wa tarbiyah wa min ghusada zaman radhiyallahu an anna darwal barakahul karmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.